Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efri Trianon Arifin, mahasiswa dari program studi Sains Informasi Geografi angkatan 2018. Dan pada hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai ekstraksi data curah hujan dari satelit TRMM dan juga GPM dengan menggunakan platform Google Earth Engine. Dan untuk tahap awalnya kita akan masuk terlebih dahulu pada web dari Google Earth Engine tersebut. Lalu klik sign up. Dikarenakan saya sudah registrasi terlebih dahulu pada web Google Earth Engine ini, maka tinggal klik saja try the code editor. Lalu selanjutnya pilih akun yang telah kita registrasikan sebelumnya. Selanjutnya kita buat repository data terlebih dahulu. Kita ketikkan nama dari repository data tersebut. Klik create. Lalu kita buat nama filenya dalam repository ini. Klik OK. Lalu setelah kita membuat repository dan juga filenya, selanjutnya kita input kode scriptnya di bagian kode editor ini. Dan untuk kode scriptnya sendiri telah saya buat di Notepad, sehingga nantinya itu tinggal kita kopikan saja agar dapat mempercepat dari proses pengerjaan analisis data curah hujan ini. Kita kopikan kode script yang pertama. Dan ini adalah kode script pertama yang menjadi kode script untuk menghasilkan data batas wilayah kajian yang akan kita analisa nanti. Dan sumber datanya sendiri saya gunakan dari FAO Gaul. Dan untuk batasnya saya akan membatasi wilayah kajian di wilayah negara Indonesia. Dan untuk apabila teman-teman bingung untuk bagaimana cara mencari sumber datanya, seperti ini tahapannya. Di bagian search kita klikkan saja atau kita ketikkan saja country dan akan muncul seperti ini. Kita pilih FAO Gaul. Dan ini ada data referensi batas wilayah kajian yang dapat kita gunakan nantinya. Dan di bagian tabel skema ini terdapat nama bagian datanya. Dan yang saya gunakannya adalah ADM0_name, dikarenakan deskripsi dari data yang akan saya tampilkan nanti adalah data batas wilayah Indonesia atau data negara Indonesia. Dan kita klik close. Dan selanjutnya kita masukkan kode editor yang kedua, kode script yang kedua, yaitu kode script mengenai data TRMM dan juga GPM-nya. Dan ini adalah kode editor yang kedua yang berisikan susunan script untuk menginput data TRMM dan GPM yang nantinya akan kita kaji. Dan untuk data TRMM ini yang saya gunakan adalah data TRMM 3B43. Sumbernya dari sini dapat dilihat. Dan ini adalah data TRMM 3B43 yang merupakan data kajian curah hujan per bulan. Dan ini adalah code scriptnya.
Dan untuk band yang saya gunakan ini adalah band precipitation, yang nantinya tuh akan kita masukkan di bagian ini, di bagian select. Dan untuk filter date-nya, dikarenakan kita akan mengkaji dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2018, maka filter date-nya kita isikan saja tanggal 1 bulan 1 tahun 2001 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2018. Dan untuk di GPM-nya kita masukkan kode yang hampir sama, yang membedakan hanyalah di bagian sini, yaitu di bagian referensi datanya. Untuk GPM saya menggunakan referensi dari bagian sini. Saya menggunakan GPM yang mengkaji presipitasi per bulan. Dan ini adalah kodenya. Dan untuk band-nya saya menggunakan band yang berjenis sama dengan data band TRMM yang tadi, yaitu band precipitation. Klik close saja. Bagi teman-teman yang mungkin belum paham mengenai apa itu satelit TRMM dan juga satelit GPM, untuk satelit TRMM sendiri dia itu adalah satelit yang digunakan untuk mengukur data curah hujan dan secara resolusi temporalnya itu per bulan atau per 3 jam, dan memiliki resolusi spasial sebesar 0,25 derajat dan mengukur besaran data curah hujan per milimeter per jam. Dan untuk GPM ini merupakan satelit yang mengukur data curah hujan hampir sama dengan TRMM, dan GPM sendiri adalah merupakan satelit pengembangan dari TRMM, sehingga hasil dari akurasi resolusi temporal spasial yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan data TRMM. Ya, dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Dan selanjutnya adalah kode script yang ketiga, kita kopikan saja. Untuk kode script yang ketiga ini adalah kode script mengenai reduksi nilai rata pada tiap image collection. Reduksi nilai rata ini dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan atau mensimplifikasi data yang nantinya akan kita komputasi di kajian data curah hujan ini, dikarenakan resolusi temporal, dikarenakan data waktu yang kita gunakan cukup panjang, yaitu dari tahun 2001 sampai tahun 2018, dan luas kajian yang kita kaji juga begitu besar, yaitu seluas wilayah Indonesia, sehingga dengan adanya reduksi ini akan lebih mempercepat proses komputasi dan analisis data nantinya. Dan seperti ini untuk susunan scriptnya. Dapat dilihat untuk variabel ft TRMM ini kita isikan saja trmm.map dan functionnya img. Untuk variabel date-nya kita isikan img.get dengan sistem ininya berasal dari time start yang berasal dari variabel yang telah kita definisikan di atas, yaitu dari tahun 2001 sampai tahun 2018. Lalu untuk variabel min-nya kita isikan image.reduce region, dikarenakan data rata-ratanya yang akan kita gunakan nanti hanyalah satu data per satu image, dan dengan adanya variabel min sama dengan image.reduce region ini akan lebih mensimplifikasi dalam analisis data nantinya. Dan reducernya kita isikan reducer min karena data yang akan kita kaji adalah data curah hujan rata-rata. Lalu untuk geometrinya kita isikan batas karena variabel cakupan wilayah kajian tadi kita namai variabel batas. Lalu untuk maksimum pixelnya kita isikan saja 10 pangkat 13 atau 1E13, dikarenakan dengan maksimum pixel ini dimungkinkan data curah hujan negara Indonesia dalam cakupan dari tahun 2001 sampai 2018 tersebut sudah dapat tercakup. Dan untuk gate-nya kita isikan saja precipitation sesuai dengan band yang kita isikan di bagian slide tadi, yaitu precipitation. Lalu untuk return-nya
kita isikan 0, dan untuk precipitation-nya kita isikan min, dan sistem time start-nya kita isikan di bagian date. Dan begitulah untuk script di bagian reduksi nilai rata-rata pada tiap image collection ini. Kita samakan di bagian GPM seperti itu juga. Lalu kita kopikan code script yang selanjutnya, yaitu code script yang keempat. Kita kopikan saja. Seperti ini. Dan code script yang keempat ini adalah code script yang akan kita akan gunakan untuk menampilkan data rata-rata curah hujan dari tahun 2001 sampai tahun 2018 tersebut dalam bentuk chart. Dan ini adalah code scriptnya seperti ini. Variabel chart GPM kita isikan ui.chart.filters.byFilters, dikarenakan nantinya tuh data chartnya sendiri tidak akan kita tampilkan pada bagian konsol. Yang biasanya kita tampilkan pada bagian konsol akan kita tampilkan di bagian user interface atau di bagian map viewer ini. Dan fiturnya kita isikan ft_gpm. X property-nya kita isikan sistem time start, agar nantinya tuh di bagian chartnya tuh di bagian x axisnya itu berisikan data waktu, dan di bagian y properties-nya atau di bagian y axisnya nanti saat ditampilkan di chart akan berisikan data precipitation. Lalu di bagian option-nya kita isikan title atau judul dari data chartnya nanti, yaitu rata-rata curah hujan bulanan GPM untuk data GPM ini. Lalu untuk judul di bagian h-axis atau horizontal axis kita isikan saja judul bernama atau berjudul waktu pengukuran. Dan di bagian vertical axisnya kita isikan judul rata-rata curah hujan dalam satuan milimeter per jam. Begitu pula di bagian TRMM kita samakan dengan chart di bagian GPM ini. Yang membedakan mungkin hanya di bagian judulnya saja, yaitu di rata-rata curah hujan bulanan TRMM, dan di bagian lainnya kita samakan seperti bagian GPM. Datanya dapat kita run terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada error pada data yang telah kita isikan tadi. Dan ini adalah data tampilan wilayah kajian. Dan apabila nampak tidak ada error pada tampilan code editor ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kode yang kita isikan telah sesuai atau berhasil. Dan untuk menampilkan data chartnya, kita isikan code yang kelima. Dan untuk code script yang kelima ini merupakan code script mengenai tampilan dari chartnya nanti di map viewer. Diisikan sebagai berikut. Dan ini adalah susunan scriptnya. Chart gpm.style.set, dan ini adalah position yang akan mengatur di mana penempatan dari posisi dari chart tersebut di map viewer. Untuk chart GPM ini kita akan tempatkan posisinya di sebelah kanan bawah, dan untuk wide-nya atau luasnya itu kita isikan 250 pixel saja, dan untuk high-nya, untuk tingginya kita isikan 150 pixel. Lalu kita tampilkan dengan code script seperti ini, yaitu map.add dalam kurung chart GPM. Dan untuk chart TRMM-nya posisinya akan kita posisikan di bagian kiri bawah dengan wide yang kita samakan dengan chart GPM, yaitu 250 pixel, dan high juga kita samakan 150 pixel. Lalu map add-nya kita isikan chart TRMM, dan setelah itu kita bisa run saja datanya. Kita tunggu beberapa saat hingga data chartnya tampil di map viewer.
Dan ini adalah tampilan dari chart rata-rata curah hujan bulanan dari satelit TMM dan juga GPM. Dapat kita lihat sebagai berikut. Di bagian kiri adalah data curah hujan bulanan TMM dan di sebelah kanan adalah data rata-rata curah hujan bulanan GPM. Dapat kita perbesar dengan mengklik simbol ini. Ini adalah data curah hujan bulanan TMM. Dapat kita lihat terjadinya fluktuasi curah hujan bulanan TMM dari tahun 2001 sampai tahun 2018. Kita juga akan tampilkan secara full data GPM-nya dengan mengklik simbol ini. Dan dapat kita bandingkan data curah hujan bulanan dari GPM dan TMM ini. Nampak tidak terlalu mengalami perbedaan jauh. Namun untuk di TMM ini nampak curah hujan bulanan yang diukur tuh lebih, grafiknya itu lebih ke arah bawah atau lebih rendah. Seperti yang kita lihat ini, di TMM nampak rata-rata grafik menyentuh angka 0,445, sedangkan di GPM ini nampak melebihi itu, yaitu di sekitar 0,467 untuk curah hujan rata-ratanya. Jadi memang perbandingannya sendiri tidak terlalu jauh beda. Dan untuk fluktuasinya pun dapat kita lihat grafiknya tuh nampak sama, tidak terlalu mengalami perbedaan jauh. Dan apabila grafik atau chart curah hujan ini ingin didownload, dapat didownload dengan beberapa bentuk data, seperti dapat didownload dalam bentuk data CSV, SVG, dan juga PNG. Apabila ingin download, hanya tinggal mengklik download saja seperti ini. Klik download, lalu dapat ditampilkan seperti ini untuk data yang PNG-nya. Dan berikut adalah tutorial dari ekstraksi data curah hujan satelit TMM dan juga GPM menggunakan platform Google Earth Engine. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan melalui kolom komentar YouTube. Dan nantinya juga akan ada video-video lain mengenai tutorial mengenai Google Earth Engine ini, jadi ditunggu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video tutorial ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.